Follow your passion adalah kalimat yang sering kali kita dengar. Namun, banyak dari generasi muda yang akhirnya harus melepaskan hobi mereka dan melakukan pekerjaan yang tidak benar-benar mereka minati karena mengalami hambatan dalam menjadikan passion mereka sebagai sesuatu yang menghasilkan. Kali ini, gua bakal mengupas perjalanan seseorang yang telah berhasil dalam mentransformasikan hobinya menjadi sebuah bisnis yang luar biasa dan menjadi bukti hidup bahwa follow your passion is the real deal. Halo Mas Dision. Halo pagi Mas Reza. Selamat pagi. Halo teman-teman. Wah, lagi pada briefing nih Mas. Iya sih, tapi nggak apa-apa sih. Dari tadi kita udah selesai. Ayo silakan pada kembali ke tempatnya. Mas, saya sengaja nih Mas datang ke Consina Store nih Mas. Jadi kemarin saya baca artikel online, terus artikel itu menceritakan tentang sejarah singkat berdirinya Consina. Saya baru baca sebentar, saya langsung, gue pengen ketemu orang ini, gue pengen mengekstrak informasi langsung dari tangan pertama. Mas Dision bersedia ya? Oh jelas saya bersedia. Mantap. Mas, first of all, ini tokonya berasa banget nih sense of adventure-nya nih Mas. Ya. Saya jadi pengen ngobrol sambil lihat-lihat, sambil merasakan sense of petualangan. Boleh Mas? Boleh sekali. Mari kita jalan. Kenapa namanya Consina? Apa filosofinya Mas? Ya, Consina tuh kan saya bentuk dari zaman kuliah ya. Kalau sekarang, karena banyak orang luar pada nanya ke saya, lebih mudahnya saya bilang sih Conservation of Indonesia. Oke. Tetapi sebenarnya itu ada sejarah di balik itu. Itu adalah sebenarnya ada 3 nama kakak saya di balik itu. 3 nama? Ya, yaitu Cornelius Sumonatan. Cornelius Sumonatan. Ya, jadi pada saat itu saya lagi mencari nama. Cari nama apa sih yang paling tepat untuk produk outdoor. Saya maunya kelihatannya mudah diucapkan, mudah diingat orang, tetapi namanya terlihat seperti produk luar gitu loh. Iya. Nah, itu saya nyari-nyari, saya lagi di kamar kakak saya lagi tiduran, kebetulan kakak saya udah meninggal waktu itu. Yang Cornelius itu. Terus saya lihat di kamarnya ada coretan dia Consina. Saya belum tahu kalau itu kepanjangan 3 nama kakak saya saat itu. Iya. Jadi saya ambil namanya. Kemudian waktu itu saya kuliah di Trisakti, kemudian saya kasih tahu ke teman-teman kalau nama ini dijadiin produk outdoor bagus nggak sih? Semua pada bilang, oh bagus. Mereka belum tahu artinya. Betul. Iya, saya juga belum tahu kalau nama itu 3 nama kakak saya kan. Ya udah saya pakai nama Consina. Dan boleh percaya boleh enggak, saya baru sadar itu ketiga nama kakak saya setelah dikasih tahu kakak saya ini baru 3 tahun lalu. Interview sebelum 3 tahun yang lalu, Mas Dision ngomongnya Conservation of Indonesia. Iya, saya cari yang pas. Ya kebetulan ya memang semuanya sudah diatur ya. Kebetulan logonya juga cemara warna hijau. Betul. Kemudian kita bergerak di nuansa alam bebas, outdoor. Jadi memang ya sangat kena lah. Oke Mas, nih saya ada ngelihat tumbler, terus ada sendal gunung, jaket, kacamata, bahkan jam tangan. Saya suka yang warna biru itu. Saya penasaran, ada berapa jenis produk yang dijual oleh Consina Mas? Oh, sampai sekarang kita sudah sangat banyak sekali, sampai ratusan. Ratusan produk? Iya, betul. Waktu awal-awal berdiri, berapa produk yang dijual Mas? Ya cuma satu. Cuma satu jenis. Satu jenis produk, dan itu adalah? Tas pinggang. Ya mirip-mirip lah, masih ada di atas. Mau lihat nggak? Boleh. Ke atas kita. Ayo, boleh kita lihat ke atas. Tas pinggang pertama kali dibuat pada tahun 1998. Iya. Itu Mas Dision masih kuliah tuh Mas? Masih kuliah ya? Nah ini nih sampelnya. Sudah nggak sama persis sih, tapi ya mirip seperti ini. Kurang lebih seperti ini? Ya, artinya dulu kita bikin body pack yang kecil seperti ini, yang memang bentuknya multifungsi. Bisa diselempang, Oh bisa iya, buat ditinggal. Zaman dulu 98 nggak ada yang punya konsep seperti ini gitu loh. Tas pinggang biasanya hanya kecil. Iya benar. Ini ukurannya sedikit lebih besar ya. Sedikit lebih besar, kemudian bisa ada tas ininya, tas lempangnya. Iya, diselempangkan. Gitu loh. Ya kalau buat tahun segitu suatu terobosan lah. Betul, sebuah inovasi. Menciptakan seperti itu. Nah Mas, tas pinggang nih sebagai produk pertama dari Consina. Ya. Apakah Mas Dision punya ikatan emosional tertentu sama produk tas pinggang?
Iya, memang ini salah satu produk the best sellernya kita. Oke. Gitu sampai sekarang pun, jadi dari awal sampai sekarang tas seperti ini nih sangat dikenal. Inilah produsennya adalah yang kita gitu loh, yang menciptakan kita pertama kali gitu. Jadi agak besar, multifungsi, warnanya juga sekarang sudah banyak. Betul, beragam. Ya, sudah jenis beragam, dan ini selalu kita setiap produksi sold out-nya cepat sekali. Wow. Dari awal sampai sekarang. Sebenarnya keunggulan apa yang ditawarkan oleh Konsina kepada konsumen dalam mencari outdoor lifestyle produk mereka? Oh ya, itulah Konsina itu perlu penuh inovasi, efisiensi juga, kemudian dinamika. Jadi itu bisa dilihat dari setiap produk kita, itu warnanya tuh seperti ini, gitu loh. Oh, ada beragam ya Mas ya? Beragam, menarik, di dunia outdoor emang seperti itu. Betul. Mencirikan anak muda. Ya. Kemudian juga semua yang kita bikin nih, tali, kantong, semua itu ada fungsional semua. Jadi nggak hanya sekedar aksesoris atau apapun juga. Nggak hanya sekedar desain semata. Iya. Ada gitu. fungsi di sana. Ada fungsinya. Makanya kita memproduksi itu hampir semua jenis produk yang kita produksi, sampai alat panjatnya juga. Betul, ini betul. kita produksi juga. Oke Mas, sebagai sosok di balik kesuksesan Konsina, Ya. Disyon Toba itu tipe orang yang seperti apa sih? Ya, kalau saya selalu mempunyai mimpi besar. Setiap mimpi besar itu selalu membayangi memang. Di setiap hari saya pikirkan ini, saya mimpikan terus. Tetapi saya selalu mengambil step awal. Dari awalnya sekali, apa yang harus saya lakukan? Dan dari awalnya itu bisa nggak saya lakukan? Kalau saya bilang awalnya saya bisa lakukan, maka ujungnya sampai di atas sudah terbentuk di saya, maka ya yang jalan tengah ini, yang penting step awal sudah saya masuk dulu. Artinya setiap mimpi besar segala macam, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang kita butuh. Tidak mungkin kita wujudkan sendiri, maka kita harus sesama manusia juga selalu dekat, ramah, dan juga menghargai orang. Dan tentunya juga yang paling penting adalah kita berserah pada yang di atas. Waktu pertama kali membangun Konsina nih Mas, langkah apa yang Mas Disyon ambil? Langkah yang saya ambil waktu itu, jadi terjadinya Konsina hampir dibilang ya kehendak yang di atas. Saya juga tidak mengira, karena waktu itu saya lagi jalan-jalan, lagi ada acara di Jogja. Saya ada beli tas satu, saya kasih hadiah, satu, ada beberapa lah saya beli, saya kasih hadiah ke teman-teman saya. Ternyata habis. Tetapi yang mesen karena itu pada make, makin banyak. Akhirnya saya bilang, lah ini kenapa nggak coba saya cari ada pembuatnya, karena saat itu saya yakin nggak ada yang bisa buat. Jadi saya cari penjahitnya, cari ininya, coba deh saya bikin apa satu gitu loh. Satu dulu ya? Satu dulu pieces. Ternyata waktu dibikin sama penjahitnya itu kok bisa sama persis segala macam. Terus coba deh bikin dulu, selusin 12. Saya kasih ke teman-teman tadi yang pesan gitu kan. Ternyata yang bilang, yang pesan ternyata makin banyak lagi. Nah, sejak saat itu saya mikir, loh berarti nih saya start bikin ini nih bisa nih menghasilkan nih, sangat menjanjikan. Apa ya, waktu itu saya berpikir dulu sementara jalanin dulu deh ini deh gitu loh. Ya, itu kan pelajaran bagi saya Konsina. Tetapi setelah itu dengan produk yang berkembang segala macam, akhirnya saya sudah mulai merasakan feel bisnis lah. Tadi Mas Disyon bilang lagi main-main ke Jogja terus beli tas pinggang itu ya. Iya. Berarti Mas Disyon memang memiliki hobi yang berkaitan sama alam, outdoor? Oh iya, hobi itu dari SMA. Tahun 91 ya 92 itu sudah ya naik gunung sama teman-teman. Itu juga karena tidak sengaja sama-sama teman mau ke air terjun di Gunung Salak, ngelihat orang bawa carrier besar-besar. Kebetulan ada orang situ juga yang orang nungguin lah, sering guide orang. Nah, kita diarahkan sama dia. Ya udah, kalau mau naik gunung besok datang lagi pakai sepatu,
sepatu gunung kayak gini, bawa tas kayak gini, seperti ini, bawa makanan segala macam. Akhirnya seminggu kemudian kita beneran tuh datang ke sana, diantar dia naik gunung. Nah, sejak itulah saya kecanduan. Ternyata Jatuh cinta enak. ya sama Iya. gunung ya. Wah. Menurut Mas Disyon, seberapa penting kalimat follow your passion dalam hidup kita? Aduh, itu mah nikmat banget hidup seperti itu. Iya Mas ya. Tidak ada yang sakit di badan dan pikiran kita kalau kita melakukan sesuai passion kita, hobi kita. Maka dari bangun tidur, dari mata kita terbuka sampai mata kita tertutup, itu dunia indah sekali. Kalau dibilang zero problem juga enggak, tetapi kita lebih paham cara menyelesaikannya dan kita bekerja lebih dengan senang hati ya. Because it doesn't feel like working. It doesn't Iya. feel like playing. It feels Iya. like playing ya. Every day is playing. Udah berapa lama nih Mas tahu tempat ini? Oh, tempat ini Iya. kepunyaan saya sendiri. Punya Mas Disyon. Iya, betul. Toraja Coffee House sebagai salah satu bisnis dari seorang Disyon Toba. Iya.